Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share ya, karena kita kerja di Facebook Pro selalu share, komen, dan like. Nah, jadi sekarang teman-teman, kita ini lagi di kebun jagung ya, karena mau nyemprot tapi masih panas ya. Takutnya kita hamanya belum mati, sudah disedot sama matahari ya. Jadi kita nyemprotnya agak nanti ya, agak sore-sorean sedikit. Karena kita teman-teman kerja di budidaya jagung begini, kita maunya santai ya. Karena ini kita mau basmi hama. Basmi hama itu kita selalu agak sore teman-teman, nggak bisa panas-panas begini ya. Kalau panas begini kita hamanya tidak mati dan juga dia akan lepas gitu aja ya. Jadi teman-teman kalau yang punya lahan jagung begini harus terutama nyemprotnya sore hari ya, kalau musim panas begini ya. Jadi kalau nggak sore hari, pagi hari. Jadi kalau misalkan pas panas tengah-tengah hari jangan nyemprot, itu jadi risikonya kita jagungnya kurang bagus, terus hamanya nggak mati ya. Itu karena begitu kita semprot pupuk ya, kita semprotnya ini kan rencana pakai Ultradap teman-teman ya, pupuk pertumbuhan kita Ultradap, pakai antrakol, pakai sidametrin untuk membuangi hama-hama yang termasuk ulet gerayak ya, karena ini ulet gerayaknya ada ya. Jadi mau kita basmi ulet gerayaknya. Jadi kalau kita tidak bisa pilih-pilih, kita itu akan rugi. Nah, seperti halnya di sini teman-teman, ada di sebelah sini ini teman-teman. Nah, kita ini banyak yang belum diketahui penyakitnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang kayak ini kalau nggak cepat kita basmi, yang begini nih loh, yang bikin kita akan kesulitan itu yang begini. Nah, kalau kita nyemprotnya kita siang, ini begitu disemprot dia larut ke bawah atau ke bawah sinar matahari, jadi sehingga ini nggak bisa mati ini. Nah, ini nggak bisa mati itu teman-teman. Jadi teman-teman semua yang merasa punya jagung bermasalah, itu tadi ya, kalau nyemprot diusahakan sore hari jam-jam 4 ke atas lah ya, supaya dia diserap sama ini, sama tanaman. Karena kalau itu yang siang dia langsung dimakan sama matahari ya. Nah, yang termasuk lubang-lubang begini nggak mati teman-teman. Nah, termasuk yang lubang-lubang begini ini nggak mati. Nah, ini kan banyak yang lubang-lubang begini nggak mati kalau kita nggak hati-hati ya. Jadi teman-teman yang punya kebun jagung begini tapi jangan lupa teman-teman subscribe dulu ya, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti channel Wiratadaya setiap hari. Karena channel Wiratadaya ini setiap hari masih menginformasikan untuk tanaman jagung dan lain-lainnya ya. Jadi setiap hari teman-teman, jadi setiap hari kita edukasikan tanaman jagung yang misalkan kurang normal kayak begini kan ya. Jadi yang kita bahas itu yang kurang normal. Kalau yang sudah normal nggak usah kita bahas teman-teman, karena udah normal ya. Jadi yang kita bahas itu yang belum normal, terus bagaimana kita ngatasi ya, kan begitu teman-teman ya. Bagaimana kita ngatasi cara supaya normal lagi, pertumbuhannya bagus. Nah, cuman sorry teman-teman, suasana panasnya ya kayak gitu. Nah, jadi kita bikin videonya delik-delik ya. Kalau nggak delik-delik video kita jelek teman-teman ya, kena silau matahari ngiyar-ngiyar gitu. Nah, sana itu sudah agak bagus yang sana teman-teman. Nah, ini habis dipupuk kemarin. Nah, kebetulan habis dipupuk itu kehujanan. Nah, kalau nggak kehujanan kemarin ya sayang, hujannya ya rata aja, germes-germes, nggak banter. Kalau hujannya deras hilang, pupuknya hanyut.
Nah itu teman-teman, jadi kita cara budidaya jagung yang sederhana, modalnya sederhana, lahannya sempit, terus kita penyakitnya ada, kita harus waspada ya teman-teman ya. Kita nanam apa aja untuk zaman sekarang ini teman-teman, kita siapkan untuk perawatan pengobatan dulu ya. Karena jagung sekarang beda sama jagung zaman aku dulu tahun-tahun 2014 2015 itu ya. Itu jagung tanpa diobat itu bisa subur, bisa bagus ya. Hamanya nggak ada. Nah sekarang ini teman-teman hamanya banyak. Yang bule, yang ular geraya, yang macam-macam hamanya sekarang ini. Jadi untuk pertumbuhan, menyempatkan pertumbuhan yang bule itu kalau kita cabut paling-paling bisanya. Jadi kalau nggak dicabut kita nular. Nah terus untuk perkembangan pertumbuhan supaya rata itu, kalau sekarang ini kita pakai semprot teman-teman ya, pupuk daun kayak termasuk Ultradap dan sebagainya itu. Kalau nggak begitu kita naik turun ya, nggak rata. Jadi untuk perkembangan pohon itu tidak rata, naik turun sehingga produksinya kurang maksimal teman-teman ya. Itu cara kerja kita di tempat-tempat begini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah artinya punya lahan, tapi mudah-mudahan jangan ya teman-teman, mudah-mudahan jangan kena hama tanaman kalian ya. Cukup ini aja, cukup ini punya Pak Budi ini. Jadi cukup punya Pak Budi ini. Kalau punya Pak Agus juga masih baru pertumbuhan, tapi saya belum ngecek sana. Insya Allah mungkin kalau nggak hujan besok atau lusa kita bisa ngecek ke sana. Katanya sudah lumayan lah, lumayan bagus. Nah itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.